Assalamualaikum, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi ya. Sudah bisa dibeli di Mbak Admin Koleksi Kiki, harga 100.000. Atau kalau teman-teman mau agak mahal, enggak sih ya, biasanya ada promo free ongkir gitu kalau lewat marketplace. Tapi harganya agak beda sedikit lah ya, jadi 110.000. Assalamualaikum Mbak Ruli, Mbak Wiwi, halo Mbak Tinting, selamat pagi. Ada Mbak Puri juga, ada Mbak Ita. Halo, ikutan tantangan posting 10 hari bersama Koleksi Kiki. Bukan tentang bagus-bagusan postingan juga ya, tapi bisa nggak kita disiplin posting bener setiap hari selama 10 hari nonstop. Itu tidak mudah. Oke, kita langsung aja mulai ya teman-teman. Hari ini saya bakalan sharing kalau di paket bahan kan pakai kerang kayak gini. Nah, nanti teman-teman juga bisa modifikasi dengan membeli ekstra daun kaca. Jadi kalau beli dikasih bahan sesuai yang ada di paket, maka dia akan jadi seperti ini. Oke, kita langsung dipotongnya satu tarikan tangan. Jadi biasanya nanti akan ada sisa sedikit ya, karena di dalam paket itu kita kasih ukuran 2 meter. Nah, kemudian kita ambil nih satu kerang, kita masukkan ke dalam kawat. Nah, set. Terus ini harus diperhatikan kawatnya melintas di kerang yang halus ya. Jadi kerang yang benjol-benjol itu justru posisinya ada di bagian atas. Jepit pakai tang jepit. Set gini ya. Terus kita putar. Set, set. Nah, iya pas muter harus ada suaranya. Set, set. Nah, nanti hasilnya dia akan tegak berdiri, kekunci, kerangnya nggak geser-geser ke bawah-bawah lagi kan. Halo Mbak Leli, Mbak Arin, halo Olive, selamat bergabung. Ini Bu Ina mana ya? Ada sahabat Koleksi Kiki, namanya Bu Ina, paling rajin gitu kalau malam. Kita kan live setiap Rabu ya. Nanti Selasa malam Bu Ina biasanya sudah WA. Mbak Kiki, besok apa nih? Ini dia Bu Ina yang ditunggu-tunggu akhirnya hadir, guys. Nah, terus kerangnya dibuka ya. Jadi kita pakai satu kerang aja, terus kita masukkanlah kerangnya ke dalam kawat. Seperti ini, oke? Set, bismillah. Nah, habis itu kerangnya dilewatkan lagi di bagian yang halus. Sampai ketemu sama kawat ini, jepit kawatnya, pakai tang boleh, pakai tangan boleh. Lalu ini kita putar. Tung 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 tung. Nah, dia akan seperti ini ya. Oke. Selanjutnya nanti teman-teman kan akan dapat kerangnya 3. Nah, ini akan ada satu kerang lagi. Bismillah. Nih, set. Ya, dilipat. Mbak, gimana kalau misalnya kerangnya kebalik? Saya lebih suka pakai yang halus di depan, yang benjol-benjol ini di posisi belakang. Sebenarnya nggak masalah ya teman-teman, nanti saya akan gunaannya relatif lebih rumit gitu ya. Nah, yang akan susah kalau permukaan belakang ini nggak rata adalah pada saat pasang peniti. Nah, tapi semuanya sebenarnya bisa diakalin sih ya. Nanti kita lihat bareng-bareng lah waktu kita bikin bros. Nah, dipasangnya dengan satu kawat aja ya teman-teman ya. Oke. Sementara kawat yang lainnya itu ada di bawah rangkaian. Jadi kalau mau rata kita bisa tangannya itu dijepit gini set, supaya kerangnya ada di sisi atas. Kita masukkan kerangnya dari atas melintas ke bawah. Begitu dia sudah sampai di bawah, kawatnya udah nggak kelihatan karena kawatnya ada di samping-samping. Lalu kita pelintir 1 kali, 2 kali, bismillah. Teret. Oke. Nah, kelihatan ya. Selanjutnya kita ambil satu lagi, kemudian hijau muda kali ya.
ini kita masukkan, ini 10 mm juga. Terus kita lipat ke bawah ya, kawatnya dilipat ke bawah. Set. Nih teman-teman ya. Nah, kemudian dijepit di bawah, lalu ini diputar. Di bagian ini harus hati-hati banget ya, karena kalau misalnya posisi tangan kita nggak kayak gini dan kita belum terbiasa bikin bros kayak gini, pasti brosnya nanti melengkung. Dan kalau brosnya melengkung, mungkin udah ada yang pernah nyobain ya, bros ini kelihatannya gampang tapi tidak semudah yang dibayangkan. Nah, kalau dia sudah melengkung, biasanya bagian tengah itu batunya akan kayak benggang atau kayak nggak ketemu gitu. Dia kayak kebuka terus ya, jadi nggak rapet gitu. Nah, terus kita masukkan satu lagi kerang. Nah, sebenarnya biasanya kalau kerangnya 3, paling ideal batu yang di atasnya ini juga ada 3 buah. Itu posisi terapetnya itu kayak gitu. Tapi setiap kali masang batu kita harus pelintir ya. Tujuannya apa? Supaya kalau misalnya terjadi brodol atau lepas gitu ya rangkaiannya, itu dia setiap rangkaian manik kekunci. Jadi dia nggak akan gampang lepas. Nah, supaya terhindar dari adegan melengkung, pastikan pada saat bikin itu kita posisi tangan ini jari ya, ini manik-manik. Oke. Nah, kalau teman-teman bisa memastikan posisi manik-maniknya itu dalam kondisi kayak gitu terus, niscaya bawahnya itu selalu dalam kondisi datar atau rata. Nah, kalau misalnya nanti mau ditambahin biar sampai 4 butir gitu sebenarnya boleh ya. Tapi kalau 3 butir ini aja juga sebenarnya sudah oke. Nah, terus kita lanjutkan dengan masang manik-manik yang panjang, oval, atau tetes. Iya, mirip ya. Jadi ingat waktu dulu ikut nari piring, wah, karena posisi pegangannya itu sangat menentukan ya, piringnya jatuh atau melayang. Jadi piring terbang, waduh ya, kalau marah hati-hati nanti ada piring terbang. Tidak semudah itu juga membuat piring terbang. Harus tahu pegangan yang tepat seperti apa. Yeah. Oh iya, main langsung dipelintir aja ya, nggak ditunjukin caranya. Oke, maaf. Jadi caranya mudah kok ya. Kawatnya dari atas kan, terus kita masukkan kristal. Masukkan kristal, terus kawatnya diarahkan ke bawah kerangnya. Oke. Di bawah kerangnya, habis itu kita tahan, terus kita putar ya. Jadi setiap kali masang, setiap itu juga diputar. Teret. Mbak Kiki, kayaknya kerang sama 3 batu aja udah bisa ya dijadikan bros gitu. Iya, kalau misalnya ya teman-teman, siapa tahu dapat orderan untuk acara misalnya souvenir kawinan gitu ya, budgetnya 5 ribuan atau 10 ribuan, bikin bros yang sederhana aja tapi pakai maniknya yang relatif besar supaya kelihatannya brosnya itu jadinya besar-besar. Cuman ya walaupun kelihatannya gampang, karena ini dibuat secara handmade, cukup makan waktu juga ya. Jadi mungkin kan kelihatan cuman pakai manik 3 biji gitu, ya tetap lama. Jadi harus tetap dipertimbangkan kira-kira waktunya habis berapa menit. Tapi akan kalau memang potensi pasar untuk menerima orderan souvenir harga ekonomis cukup tinggi, teman-teman bikin aja beberapa bros-bros yang belum benar-benar jadi ya. Jadi kayak kerang ini tambah 3 manik tengah, udah kita foto aja gitu. Terus kasih harga yang lebih ekonomis. Terus kita selesaikan dia sampai selesai dengan 3 juntai di bawah belakang-belakangnya itu.
baru kita kasih harga yang lebih premium lah ya. Terus nanti kalau teman-teman tambahkan dengan kawat tembaga lagi, dia harganya jadi berbeda lagi. Jadi dengan satu teknik yang sama, teman-teman bisa bikin bros itu sebenarnya jadi kayak untuk market yang berbeda-beda gitu. Apakah market yang nyari barang harga sekian sampai sekian, atau nyari yang harganya lebih murah lagi. Nah, sehingga ketika kita mungkin akan memasuki adegan-adegan ditawar ya, namanya juga jualan, kadang ada ya momen-momen ditawar ya kan. Bros ini kan saya jualnya 50.000 ya biasanya. Saya tunjukin ya. Terus siapa tahu ada yang nawar kan, Mbak 30.000 aja lah, jangan 50.000. Oh bisa Mbak, 30.000 itu yang kayak gini. Nah jadi juntainya dikurangin. Ya kan, nggak pakai kawat tembaga. Ya lumayan loh, kalau misalnya bros ini nggak dipasangin kawat tembaga, kita lumayan hemat dari bahan baku, dan waktu pengerjaannya juga lebih cepet gitu ya dibandingkan kalau dikasih kawat tembaga. Tapi memang looks akhirnya itu nggak akan bohong sih. Kalau dia nggak ada kawat warnanya, brosnya itu cenderung kelihatan biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya ada tambahan kawat warna, apalagi mungkin teman-teman beli kawat warnanya yang premium ya, yang silver terang atau rose gold atau light gold gitu. Nah itu pasti harga atau tampilan akhir brosnya akan kelihatan lebih beda gitu. Nah habis ini saya tunjukkan ya. Nah, ini kita akan memasuki bros yang harganya 35.000 atau 30.000 aja lah kalau dia nggak pakai lempengan. Nah bener banget Mbak Puri, apalagi kalau kemasannya kita modif ya Mbak Kiki ya, nggak harus pakai kotak tapi pakai plastik aja. Iya bener Mbak. Dan pakai plastik ini bukan berarti dia kemasannya kelihatan murahan juga ya. Teman-teman sebelum diplastikin nanti bikin print-printan ya di digital printing gitu, minta dibuatkan desain biar dia kelihatan kayak lebih unik lah ya kemasannya. Jadi kayak dibuat cetakan. Kalau misalnya untuk nikahan ya, the wedding of siapa gitu, minta mbak digital printing ngeditin boleh, tapi pakai aplikasi Canva itu lebih murah. Nah brosnya kayak gini aja, ini lebih sederhana ya. Ini mungkin dijual 30-35.000 sudah cukup untung, karena relatif cepet ya teman-teman. Kalau tadi lihat bikinnya mungkin ya 10 menit atau 5 menit gitu. Nah nanti nggak usah dikasih tutup lempengan juga, karena kalau dikasih lempengan kan jadi berbiaya lagi ya. Jadi langsung dikasih peniti aja. Nah nanti pilih penitinya yang panjang ya, supaya apa? Supaya dia nutup segarisnya yang di belakangnya lempengan ini. Nah, oke. Nah, perbandingannya kurang lebih kayak gini ya. Ini yang pakai kawat warna harganya ya 50 ribuan lah ya. Terus ini yang pakai kawat super aja. Iya, ini bros pertama, ini bros yang lagi kita buat. Mungkin dikasih 3 kali ya, siapa tahu habis itu laku. Mentang-mentang ada mentang-mentang para pedagang bros tuh suka bilang, biasanya ya mbak bros yang saya pakai kalau lagi pameran tuh laku loh mbak gitu. Langsung yang dipakai brosnya 3. Sambil berharap 3-tiganya langsung laku ya. Nggak apa-apa dong ya, kita kan boleh terus berharap. Nah ini manik kelopaknya 3 ya Mbak Kiki. Kalau pakai manik kelopak 4 brosnya jadi segi 4 ya. Kalau mau pakai manik kelopak 5 maka brosnya jadi kayak persegi 5, hampir kayak Pancasila gitu lah ya. Nah ini kan dia udah kayak gini ya, kita ambil kawat tembaga.
Ini kita ambil satu tarikan tangan. Nah, kemudian ini saya pakai kawat tembaganya 0,4. Kalau teman-teman beli di paketan itu isinya juga 0,4, tapi pakai 0,3 juga masih bisa ya. Nah, kalau pakai 0,5 kawatnya nggak usah didobelin kayak gini. Oke, ini kita selipin di sini teman-teman, set di antara batu yang 3. Oke. Nah, ketika kawatnya ini sudah bersatu, langsung kita masukkan. Ini biasanya saya ada, atau kalau enggak teman-teman bisa pakai piring lah ya. Nah, ini agak kita jauhkan ya pada saat bikin pelintiran. Kenapa kok ini? Pada saat bikin pelintiran teman-teman harus perhatikan ya, ini kelihatannya mudah tapi juga tidak mudah. Posisi kawat harus tegak lurus dengan yang dijepit dulu. Ya. Jadi pertama-pertamanya dia tuh tegak lurus, baru kemudian kita lengkungkan sedikit ke kanan atau ke kiri ya. Jadi itu kayak awalnya sih semua lurus ya, tapi kemudian dia terbawa arus. Iya, kayak lagu. Satu. Oke, kita lagi ya, ulang ya. Nih, set. Nah, pada saat dilewatkan depan, dia lewatkan di batu-batu, set. Ya. Oke, dia kita tarik biar sembunyi. Lalu jepit dan diputer. 1, 2, 3. Ya. Ini. Nah, kalau mau lebih mudah, teman-teman bisa beli kawat tembaga yang ukurannya 0,5. Jadi pada saat melintir tidak harus sambil didobelin ya. Karena melintir kawat dengan teknik double kayak gini itu tidak mudah. Biasanya kalau tangan kita pas melintir itu nggak kuat megangnya, itu kawat pelintirannya akan balap-balapan ya. Jadi kayak ya kayak nggak rapi sih, kayak balapan aja gitu nanti pelintirnya. Nah tuh, oke. Nah, set ya. Lanjut kita di sebelah sini. Ini bisa kita pakai kristal yang mungkin ada stok kristal tetes. Oke, set. Kalau kawatnya dari atas dilipat ke bawah. Kalau kawatnya dari bawah dilipatnya ke atas ya. Kemudian sama dijepit di bawah sini lalu diputar. 1 kali, 2 kali. Ya, jadi kawat coklatnya ini nanti akan terlihat lah ya pada saat brosnya sudah jadi. Mbak mau beli kawat 04 waktu itu habis. Iya, tapi alhamdulillah sekarang masih ada Mbak. Memang kawat ini anulah kayak makhluk gaib. Suka hilang, datang, hilang, datang. Apalagi yang warnanya rose gold tuh kalau teman-teman nemu udah nggak usah pakai dipikir ya. Tabungan bisa dicari insya Allah ya. Nanti kalau brosnya laku, tapi kawat ini susah sekali dicari. Kalau ada yang punya mungkin stok-stok lama mau dijual kawat tembaga 0,4 nya saya mau lo beli. Nih ya gini segini. Nanti minggu depan saya akan share caranya bikin bros yang disambung ya. Jadi brosnya kecil-kecil kayak gini, tapi dia bersusun. Atau nanti mungkin yang paling atas dia kayak lebih besar, yang bawahnya kayak lebih kecil ya. Sehingga dari teknik yang sama teman-teman bisa variasiin bros-bros ini jadi beberapa desain. Artinya kalau misalnya nanti sudah mulai nyoba beli bahan sendiri ya, terus mulai mix match nggak pakai paket bahan, itu kan otomatis stok kita akan banyak ya bahannya. Jadi maksudnya batu itu pasti teman-teman akan punya satu tempat sendiri, kerang warna hijau satu gini sendiri gitu. Sehingga stoknya kan banyak. Nah kalau bros yang dibuat modelnya itu sama terus, potensi untuk terjualnya atau membuat pelanggan kita jenuh kan jadi agak tinggi gitu ya. Otomatis kan kita harus bikin model baru, tapi jangan terlalu jauh-jauh dari harta kekayaan yang ada di rumah ya kan.
Kalau enggak jadi beli bahan terus. Nah, dengan mempelajari yang kemarin kan modelnya agak panjang ya, yang ini agak bulat, itu teman-teman sudah bisa modif bahannya jadi beberapa desain. Nah, ini jadiin kayak gini, set. Oke. Nanti kalau mau brosnya lebih merona, kita bisa tambahin kawat lagi ya. Jadi intinya sih ya dipanjangin aja juntainya gitu. Kalau juntainya makin lebar, dia akan makin kelihatan mewah gitu ya, atau kelihatan layak lah dibayar harga 50.000. Jadi salah satu hal penting juga ya ketika kita jualan bros adalah memikirkan psikologi pembeli gitu ya. Dengan harga yang kita tetapkan, mereka rela nggak ya bayar gitu. Karena gini, kalau dari sisi kita sebagai penjual, itu kan kita mikirin bros ini mahal gara-gara apa sih? Bahan bakunya susah dicari gitu ya. Terus habis gitu bikinnya lama. Tapi kalau misalnya dari sisi si pembeli itu kan mereka don't care lah ya. Apalagi kalau misalnya sebagai pedagang kita jarang gitu membuat sesi-sesi edukasi proses pembuatan. Nah kalau teman-teman ya jualannya itu produk jadi, nggak jual bahan, saran saya kurang-kurangi bikin tutorial yang ngajarinnya terlalu detail ya. Bagus tuh kayak tutorialnya Mbak Ting Ting tadi ya, lagi bikin terus patah, salah gitu. Tunjukin betapa susahnya bikinnya. Kalau saya kan ngajarin bikin ini, mungkin buat teman-teman terlihat baik hati ya, tapi sebenarnya itu adalah usaha-usaha supaya bahan saya yang segaras itu laku. Jadi ada harapan juga gitu ya. Sambil ngajarin, mudah-mudahan makin banyak yang bisa ya. Sambil nanti ya siapa tahu kalau habis bahannya beli di saya. Kebayang ya, bukannya artinya saya jadi pelit dong berbagi ilmu, nggak berbagi ilmu. Ya bukannya pelit ya. Teman-teman kan bisa mencari ketidakpelitannya itu di bidang yang lain gitu ya. Maksudnya ya ini kan dalam kapasitas sebagai pedagang harus sambil dipikirin juga gitu. Siapa sih yang kita harapkan melihat dari apa yang kita posting gitu. Ini di challenge 10 hari posting ini saya melihat banyak sekali ya postingan-postingan yang sangat kreatif. Misalnya nih, Mbak aku nggak punya produk baru, jadi aku mau posting tebak-tebakan aja, boleh nggak? Boleh, dan sangat menarik gitu ya isi postingannya, bikin orang terlibat, pengen komen. Ya mungkin sekarang dia nggak beli gitu, tapi begitu dia terkoneksi dengan kita, ikut happy di akun kita, ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol, itu akan lebih, rasa itu akan lebih diingat gitu ya. Dan akhirnya ketika suatu saat mereka pengen beli bros atau mau merekomendasikan ke orang lain tentang bros, dia akan mengingat kita sebagai pribadi dulu. Nah baru kemudian terjadilah transaksi. Jadi nggak selalu transaksi itu terjadi dengan amazing, tiba-tiba kita posting langsung ada yang, Mbak mau dong bros yang ini kirim ke sini ya gitu lewat DM. Andai jualan seindah itu sebenarnya tangan Tuhan ya guys. Ya kebanyakan sih sebelum terjadi orang beli tuh lucu juga Mbak. Ternyata gitu ya Mbak bikinnya gitu. Jadi ya komen-komen random dulu gitu. Baru kemudian nanti dia cerita, Mbak aku mau ada acara, perlu bros kayak gini, punya stok nggak? Gitu. Baru kemudian terjadilah perdagangan gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang sampai saat ini sudah sering posting, rajin posting, tapi nggak ada tuh Mbak yang DM mau beli gitu. Gimana dong Mbak, saya jadi kayak patah hati nih punya Instagram. Mungkin di Instagram kita dia nggak beli ya, tapi dia langsung WA gara-gara ngelihat postingan kita yang ada WA-nya.
Atau siapa tahu ternyata kita udah punya marketplace dan setelah dia browsing di Instagram kita, cek link marketplace-nya, terus dia check out-nya lewat marketplace-nya. Jadi ya nggak semuanya itu datangnya, atau dia sering lihat postingan kita di sosmed, baru pas ketemuan mungkin di sekolah gitu ya, dia baru kepikiran buat beli. Karena kalau pakai sosmed susah milih-milihnya. Jadi percayalah bahwa nggak ada yang sia-sia gitu loh. Mungkin kelihatannya sekarang kayak belum ada hasilnya dan kayak kerja keras yang tiada berujung gitu ya guys. Tapi insya Allah semua itu akan ada manfaat baiknya lah yang dapat kita ambil. Ya mudah-mudahan ya, sambil berdoa. Oh iya, ini susah banget ya pasang peniti dengan kawat yang kecil. Jadi kalau sudah kecil banget, saran saya lebih baik dipotong kawatnya, terus ambil kawat baru yang agak mendingan. Karena bener banget kata Mbak Ruli, kalau kawatnya makin kecil itu nariknya makin keringetan gitu ya. Mungkin kalau teman-teman merhatiin, setiap kali saya live, biasanya kerudungnya awalnya coklat muda, nanti agak-agak terakhir live mau berakhir jadi coklat tua. Itu kemeringet guys, bukan efek warna. Iya, jadi kayak agak basah-basah gimana gitu. Iya. Nah, ini yang penting kalau dia pendek ditarik ya. Terus kita set, puter-puter dan sembunyikan di sini. Teret. Jadi deh. Ini 50.000. Oke. Nah, bisa kita taruh agak ke bawah sini lah ya. Mungkin kita bisa bikin pemotretan bros pelangi, bros 7 warna. Ya agak lebih sih. Sampai terlalu antusias ya. Lepas guys penitinya. Oke, ini kita rapatkan. Agak di sini kali ya. Menit ke 29. Harusnya menit ke 15 sih Mbak Ruli. Aduh, sombong gak sih? Ya, kalau bros 50.000 sebaiknya sih dalam 1 jam jadi 5 bros lah ya. Jadi kayak ya 250.000 gitu sekali duduk. Oke guys, ya ini buat inspirasi juga bahwa ternyata pakai bros jejar-jejar ini bisa membuat kita tampak seperti punya kalung. Jangan ditiru. Bros kembang 7 rupa, ya ampun. Oke, berikutnya misalnya ya teman-teman nggak mau pakai kerang ya kan? Kerang biasa banget. Nah, kebetulan lagi tren nih pakai daun-daun kaca. Ya udah teman-teman, beli aja daun kacanya terpisah, terus dipasang di paket bahan yang bros kerang tadi. Jadi kerangnya disimpan gitulah ya, istilahnya. Nah, kalau pakainya daun kaca, saran saya yang dipasang duluan justru manik yang di tengahnya. Tadi ada teman-teman yang nanya juga ya, komenin, Mbak Kiki boleh nggak kita bikin manik tengahnya dulu, baru kemudian kita pasang kerangnya. Karena saya udah nyoba dan ternyata itu lebih mudah. Boleh banget. Jadi caranya seperti ini ya. Manik bulat yang tadi kan kita bikinnya kelopak 3 ya. Jadi ini manik bulatnya pakai 3 juga. Iya. Cantik sih kalau di live gini ya Mbak Ria ya. Tapi kalau dipakai ke Alfamart kayaknya lebay. Bisa diliatin mbak-mbaknya. Duh, ibu ini apa maksud dan tujuannya ya gitu. Oke, satu dipasang kayak gini guys. Terus kita pasang lagi. Aduh Mbak Ida tolong dong kasih tahu ke produser Indosiar ya. Sebenarnya teman kita ada loh yang bekerja di production house ya. Ada Mbak Mutia sama Mbak Opi. Itu kalau nggak salah sering sekali dia foto bersama artis-artis sinetron guys. Karena ya memang kerjaannya dekat dengan hal itu ya. Iya, betul Mbak Jalfa.
Duh, Mbak Kiki kalau dipakai kayak gitu langsung jadi kayak etalase berjalan. Kalau lagi pameran tapi nggak apa-apa loh guys, pakai kayak gini ya kan. Karena ya lagi pameran kan saatnya pamer. Cie. Oke, 1 2 3. Oke guys, kurang lebih seperti ini ya. Bismillah. Nah, brosnya adalah kuncinya di 3 rangka ini. Nah, ini semua dipasang pakai kawat super. Nah, pastikan ya pada saat masang ini semua sudah dipelintir dan posisinya itu kawat tidak terlihat seperti ini. Nah, setelah itu kemudian kita bisa pilih daun yang kita mau pasang. Nah, daunnya kita pasang dengan 2 kawat sekaligus. Ih, Mbak, kenapa lah 2 kawat? Tadi kan pasangnya 1 kawat. Karena ini loh, posisi lubang daunnya itu ada di pojokan aja. Kalau kita cuman pakai 1 kawat, biasanya brosnya jadi uglik-uglik. Beda kalau kerang, posisi lubangnya kan melintang ya. Jadi kawatnya itu dia kan kayak ada di belakangnya gitu. Di belakang kerang-kerangnya kan. Nah, jadi dia lebih stabil kalau pakai 1 kawat aja. Atau jadi 5 ya. Mulai. Nah, oke, kita tunjukkan ya. Kalau kawat datang dari belakang, maka kawatnya dilewatkan dulu ke depan. Oke, jepit. Nah, kemudian ini diputar. Bismillah. Nah, 1 2 3. Nah, ini hati-hati ya, karena ingat ini daun kaca, guys. Jadi dia bisa pecah. Kalau terlalu kenceng dia pecah, kalau nggak kenceng dia jatuh. Ya gitulah. Rumit kehidupan memakai daun kaca, tak semudah ketika memakai kerang. Dan ini kalau teman-teman perhatikan daun kacanya melengkung ya. Ini seri daun kaca yang relatif susah, tapi emang cantik sih ya. Jadi ya agak-agak traumatis memakainya. Antara ya gimana lah ya, gitulah. Nah, ini kalau ini posisi daunnya bisa digeser agak di bawahnya si bulat-bulatnya ini, atau bisa juga ditaruh di tengah-tengahnya ya. Kemudian ulangi langkah yang sama dengan 3 atau 2 daun yang lain. Jadi daunnya nanti ada 3. Ini kalau daunnya 2. Nah, ini dia sudah uglik-uglik guys. Kita putar 1 kali lagi lah sambil mengucap bismillah. Semoga dia tidak coplok, pecah, patah. Ini tapi daun yang baru-baru ini relatif tebel ya, premium, bagus-bagus banget. Jadi kayak lebih aman lah dirangkai. Kalau daunnya yang sebelumnya, episode beberapa tahun-tahun yang lalu, itu daunnya emang agak tipis, terus di pojok banget. Jadi kayak setiap kali kita memelintir, doa-doa jangan sampai lupa dilantunkan, karena biasanya coklat sih pecah gitu. Oke, set. Lalu kita pelintir lagi yang ketiga. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Please jangan patah, please. Iya. Jadi ya walaupun saya sering bikin bros, tapi saya juga sering matahin daun-daun gini. Set. Gimana guys? Bukan daunnya yang goyang ya, emang bergetar tangannya, lapar kayaknya sih. Nah ini dia daunnya agak melingkar ya, miring gitu deh. Oke, lanjut. Nah kalau dia sudah terpasang seperti ini dengan cantiknya, kita lanjut pasang manik-manik yang panjang-panjang ya. Kawat dari bawah, lipat ke atas, sama ya tangannya kalau bisa dalam posisi kayak tadi. Nah, kemudian per antara daun ini kita bisa pasangin 3 atau 4 gitu ya. Manik-maniknya disesuaikan aja sama pantes-pantesan lah ya, kayaknya cocok berapa nih gitu. Biru nih sekarang kayaknya ya biru aja gitu ya, tapi padanan warna biru itu sejak ada biru gemoy itu makin banyak guys. Dulu kayak hanya biru muda dan biru tua, sekarang kayak ada biru toska,
biru gemoy, biru dongker banget. Jadi kadang-kadang sama birunya pun pas di matchingin gitu ya nggak cocok. Jadi harus sungguh difikirkan dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kira-kira diputernya kayak gini ya. 3 butir di kanan, 3 butir di tempat-tempat lain. Ya, jadi menjawab pertanyaannya tadi, maaf, saya kok lupa Mbak siapa yang nanya. Apakah bisa kalau kita rangkai dari tengah dulu, baru kerangnya nyusul? Bisa banget ya. Wah, sudah ada yang absen, biru Wardah, biru langit, biru BCA, biru telur asin. Iya bener banget. Untung ya kita tuh cuma jualan bros loh. Kalau kita jualan jilbab kayaknya lebih stres. Hebat lah tukang jilbab itu, memiliki kemampuan mendeskripsikan warna dengan sangat baik. Apalagi kan kalau motret ya, kadang dengan pencahayaan yang maksimal aja masih bisa loh warna itu nggak persis. Apalagi kadang kan warna-warna di handphone itu juga beda-beda ya. Oh Mbak Rifa tadi yang nanya. Iya Mbak Rifa, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya. Dan bisa jadi masukan pada saat nanti berkreasi, jadi punya teknik yang lebih beragam. Kenapa sih kalau pakai kerang ditaruh duluan, kalau pakai daun kaca ditaruh belakangan? Nih kalau teman-teman lihat ya, pada saat kita pasang kerangnya itu cuma nongol dikit banget ya. Kenapa? Karena separuh bagian dari kerang ketutupan sama batu. Sementara ini kalau pakai daun itu daunnya bisa tampak mekrok sempurna. Karena kenapa? Karena daunnya dipasang itu terakhir-terakhir. Jadi dia kayak lebih melayang ya. Tidak ditimpa sama batu-batu yang di atasnya. Nah, gimana nanti daun ini bisa stabil Mbak? Apa nanti dia bisa tetap kuat dipasangnya kalau dia nggak ada penahannya ya di bagian atas? Nah, nanti kita akan tahan dia di bagian bawah dengan menggunakan lempengan. Jadi lempengan itu fungsinya untuk nahan supaya daun-daun ini nggak mudah dingkluk gitu ya, nggak mudah geser ke bawahnya gitu, karena ada penopangnya. Ya, mohon dimaafkan ya kosakatanya itu mungkin agak-agak tidak familiar, tapi mudah-mudahan teman-teman kebayang maksudnya. Karena saya tuh sering nonton film Korea dan nggak lihat subtitle ya, gak, karena lagi sambil bikin bros. Dan saya nggak bisa bahasa Korea gitu sebenarnya. Tapi setelah saya lihat-lihat, akhirnya saya ngerti-ngerti dikit lah. Walaupun saya juga nggak tahu bahasa Korea. Jadi itu memang Masya Allah ya, bagaimana Tuhan menciptakan otak kita untuk berpikir. Walaupun kadang kita nggak benar-benar tahu artinya apa gitu, tapi kita secara keseluruhan bisa membuat kesimpulan cerita tentang filmnya itu seperti apa. Termasuk di usia-usia segini, ya mungkin teman-teman belum ngalamin ya, tapi usia-usia saya ini sering banget tipe kalau ngetik gitu ya, Mbak Kiki jadi Mbak Kikir. Tapi kita sudah memahami kok maksudnya apa, walaupun salah ketik ya. Ini set udah kelihatan guys. Nah ini brosnya kalau cuman pakai kawat warna silver aja boleh lah ya, dijual murah-murah misal 50.000 gitu ya. Tapi kalau kita tambahin dengan sedikit sentuhan kawat tembaga, kita bisa jual di harga kayak ya mungkin 75.000 gitu ya. Atau 60.000 ya, bebas lah. Teman-teman bisa ini cocok-cocokkan lah dengan packaging, pilihan warna, apalah gitu. Nah ini kan daunnya ini masih kelihatan ya, apa namanya, lubang-lubangnya. Kalau nggak suka kelihatan, maka kita bisa tutup pakai manik kristal yang bulat-bulat kecil, atau pakai batu yang 8 mili, 6 mili gitu ya.
Nah, ini mungkin kalau dia sudah sekecil ini agak susah dipelintir. Nah, caranya kita lilitkan kawat di bawahnya si batu tadi sampai dia kayak dikelilingi gitu. Nah, ini sengaja ya saya pilih daunnya yang memang tidak rata, buat menjawab juga pertanyaan teman-teman nih yang suka nanya, Mbak, kalau saya bikin bros pakai daun yang agak melengkung ini kok agak goyang ya gitu, nggak rapi. Nah, coba kalau posisi daunnya dibikin memang agak miring ya. Nah, sehingga dari belakang dia semi-semi rata lah. Walaupun dari sisi atas dia kelihatannya tidak ngadep ke atas semua gitu bunga daunnya, kebayang ya? Tapi tetap oke kok, walaupun dia agak menceng-menceng. Menceng. Aduh. Saya sebenarnya kalau pakai daun ini lebih suka pakai kawat yang gold muda, tapi karena kawat tembaga yang ada di dekat saya ini warna coklat, ya udahlah ya pakai yang coklat aja. Apa? Mudah-mudahan jadi cakep. Bismillah. Oke, sudah mau selesai. Bros putih kelopaknya udah nggak ada deh kayaknya. Tapi coba cari di Shopee Shopee saya, kan saya punya Shopee 2. Dan kita kan stok persediaan barang tuh suka beda ya. Nah, mungkin kalau barang-barang agak lama nih, kadang di Shopee saya masih ada sih 1 bungkus 2 bungkus gitu. Karena kadang ada orang yang beli tapi nggak jadi, terus akhirnya stoknya balik. Nah, mungkin bisa cek di Mbak Admin, tutorialnya juga ada kok di koleksi Kiki zaman-zaman dulu gitu. Zaman-zaman dulu. Set. Oke guys, kelihatan ya. Mudah-mudahan kebayang. Tips dan triknya udah saya share semua. Teret ya. Nanti kalau teman-teman udah praktek sendiri di rumah, ini tampak mudah ketika lihat di rumah gini ya. Nanti pas praktek ya mungkin 1,5 jam 2 jam lah satu bros. Kok senyumnya senyum jahat ya? Enggak. Tapi memang ngerapetkan batu di tengah itu nggak semudah itu guys, beneran nggak semudah itu loh bikin rangkaian ini tanpa tanpa celah gitu ya. Nah, biasanya pada saat kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk ngerapetin batu itu memang kayak lumayan bikin keringatan, menyita kesabaran banget gitu. Tapi insya Allah bisa ya. Bismillah. Nah, ini kita ambil kawatnya dilipat jadi 2. Kenapa kok dilipat jadi 2? Sekali lagi karena saya pakai ukuran 0,4 atau 0,3 ya. Kebetulan punya stoknya memang agak banyak di ukuran ini. Nah, saya lipat jadi 2 kayak gini supaya apa? Kualitas pelintirannya itu memang lebih kuat atau lebih kokoh. Kalau teman-teman mau hemat pakai kawat ukuran 0,5, itu 1 kawat aja udah kokoh pada saat dipelintir. Ini saya ngomongnya kawat tembaga ya. Kalau teman-teman beli misalnya nemu kawat aluminium ukuran 0,5, itu walaupun diameternya sama-sama 0,5, tapi tekstur kawatnya tidak seperti tembaga ya. Kebetulan kemarin saya dapat pertanyaan, Mbak, saya punya kawat aluminium 0,6 kalau nggak salah, tapi kok letoy banget ya Mbak? Iya, karena memang sekali lagi itu kawat yang berbeda ya. Ini bagaikan pertanyaan, Mbak, saya bikin UT-UT pakai tepung kanji, kok nggak sama ya dengan pakai tepung terigu? Ya emang itu tepungnya beda gitu ya. Jadi walaupun sama-sama takarannya 1 kilo, hasil UT-UT-nya bisa berbeda. Kadang-kadang kan karena sepintas mata kelihatan kayak sama-sama tepung ya, atau sama-sama kawat. Apalagi kalau warna kawatnya itu kelihatan mirip, kita nganggapnya kayaknya nih kawatnya sama deh. Nah, pas dibikin kok nggak kayak di tutorial. Nah, baru di situ kita kerasa bahwa oh iya emang kawat ini secara tekstur sudah berbeda.
Nah ini terus kita kasih juntai ya teman-teman. Ini bebas. Nah, cuman dililitkan sama ya, kawat dari kanan masukkan ke kiri, kawat dari bawah diarahkan ke atas, kawat dari atas diarahkan ke bawah. Jadi selalu saling silang karena fungsinya nanti buat mengunci. Mbak, atas bawah itu maksudnya gimana sih? Nah ya, jadi ini atasnya jari, ini bawahnya jari, kurang lebih seperti itu. Nah jadi kalau teman-teman pengen bikin bros dari daun-daun gini, terus nanya, Mbak paketannya ada nggak? Paketan yang dari daun nggak ada ya, tapi teman-teman bisa modif dengan cara beli paket bahan yang bros kerang, baru nanti beli daun sendiri, baru digabungin. Mbak Kiki yang saya pakai kawat tembaganya size 0,4. Jadi kalau 0,4 atau 0,3, maka pada saat mengaplikasikan juntainya itu kita double. Tapi kalau kita pakai kawatnya yang size berapa tadi? 0,5, satu kawat aja udah bisa. Kayaknya tutorialnya ada deh di Reels yang pakai kawat 0,5. Nanti mungkin teman-teman pengen lihat bisa buka video yang agak lama ya. Set. Ini kurang lebih caranya, langsung jadi aja, nggak ditunjukkan. Aduh, gimana sih Mbak? Kok langsung bikin tahu-tahu jadi sih, nggak pakai ditunjuk-tunjukkan? Iya juga guys, maafin ya. Nah ini kawatnya sisa dikit ya. Nah, kita masukkan. Bismillah. Kalau sisa tinggal seuprit ini agak susah. Nah ini kita lipat ke depan. Ini kan kawatnya dari belakang ya. Ini kita lipatnya ke depan. Nah sudah sampai depan. Kalau sisa sedikit, kawat yang sedikit ini kita jepit pakai tang. Kita ubet-ubet di bawahnya batu supaya bagian tajamnya itu nggak kena tangan. Baru ini kita pelintir dengan cara ditarik tegak lurus, baru kemudian dilengkungkan ya. Sama sih caranya, mirip yang bikin pertama. Dan teret, ini dia brosnya kalau bikinnya pakai daun kaca. Ini kalau pakai kerang. Ya ini 50, ini kita jualnya sih 75. Hanya dengan daun yang berbeda ya. Nanti teman-teman bisa modifikasi sendiri, atau misalnya bikin kayak ginian terus dikasih juntai ya. Jadi di sarangannya bagian ini kan kita tutup ya. Gue tunjukin, terus sudah jadi, gue tunjukin. Mbak Ruli kan jadi pengen nyanyi deh. Aduh. Nih terus kita tutup pakai sarangan. Ini juga kalau sudah terasa sulit dipotong ya, dibuang kawat ini, kita pakai kawat baru. Tapi kalau masih bisa, diusahakan penghematan mode on. Nah ini kita pasang di sini. Set, pakai tang jepit, ditarik. Bismillah. Wah, Mbak Dina. Ih, seru loh Mbak Dina, lagi musim bros yang ini. Alhamdulillah tuh sejak ada daun-daunan keluar lagi. Ini kan model lama ya Mbak Dina ya. Kayak zaman dulu banget kita bikinnya ya, model-model kayak gini. Nah, kalau dulu pakai kerang aja. Kenapa kok yang dipaketin bahan nggak yang daun kacu sih Mbak? Kok pakai kerang? Karena dari pengalaman kita daun kaca ini kayak ya 2 minggu lagi habis palingan ya guys. Gimana kalau kita udah cetak flyer, cetak sampul, cetak segala macam gitu kan, bikin tutorial, jeng terus daunnya nggak ada. Aduh, berapa habisnya itu biaya percetakan paket bahannya kan. Nah jadi mohon maaf untuk paket bahannya, memang kita pilihin yang bahannya itu ya hampir bisa dibilang jarang kosong lah ya di pasaran. Nah sehingga kalau teman-teman pengen yang pakai daun kaca, tinggal beli aja daun kacanya, nanti diganti di
bagian kerang-kerang. Daun ini disembunyikan ya, daun ini, kawat sisa disembunyikan di antara manik-manik. Set, dia begini, bagian belakang set. Teret, sudah selesai. Nah, iya. Kalau misalnya baru bikin pertama mungkin agak lama ya teman-teman, itu wajar. Tapi kalau nanti sudah ya percobaan 7 kali, itu harusnya bikin bos ini di menit 30, 20-30, nggak boleh lebih dari itu. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih efektif ya kerjanya. Jadi kita bikin timer lah, sehingga kita tahu ongkos kerja per jam kita itu di harga berapa. Gitu dulu ketemuannya teman-teman. Selamat nyobain. Ini versi pakai kerang, ada paket bahannya di koleksi Kiki, bisa dipesan di Mbak Admin. Yang ini pakai daun kaca, teman-teman bisa modif ya dengan manik daun kaca yang juga bisa dipesan di koleksi. Hard selling kali ya. Gitu dulu, ketemuan lagi di minggu depan, mudah-mudahan dengan materi yang lebih variatif. Tadi saya udah cerita sih mau bikin apa ya, kok lupa ya, nanti saya lihat deh video ulangnya. Apa ya, tadi sudah bilang mau bikin materi ya, gitulah. Mudah-mudahan ada sehat, ada rezeki, bisa ketemuan lagi minggu depan di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Dadah.